Waalaikumsalam. Silakan Ibu masuk. Iya, Iya, silakan duduk Ibu. iya, terima kasih Bu. Iya, Ibu apa kabar? Alhamdulillah, saya baik. Ibu sendiri bagaimana? Alhamdulillah, keadaan saya baik. Jadi Ibu di sini mau menjalankan sesi konseling ya? Iya Bu, saya mau ngikutin konseling. Iya, apakah Ibu sudah siap untuk menjalankan sesi konseling hari ini? Siap Bu, siap. Nah, sebelum mulai sesi konseling, apakah Ibu bisa untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu? Bisa Bu, nama saya, sebut saya inisial saya M. Usia saya 49 tahun. Saya berasal dari kota Bandung. Dan saya juga merupakan ibu rumah tangga. Saya memiliki 2 anak. Yang satu itu dua-duanya anak perempuan. Dan suami saya merupakan direktur Pertamina, Ibu. Oh iya, baik. Terima kasih ya Ibu M. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri juga terlebih dahulu. Nama saya Farisa Abia. Di sini saya merupakan seorang konselor yang akan membantu Ibu untuk melayani Ibu juga gitu. Saya itu merupakan konselor yang akan membantu Ibu untuk menyelesaikan masalah seperti itu. Nah, sebelumnya Ibu tahu gak sih konseling itu apa? Setahu saya sih konseling itu curhat gitu Bu, buat mendapatkan solusi. Iya benar Ibu, secara singkat emang konseling itu seperti itu. Namun lebih jelasnya lagi, konseling itu merupakan proses pemberian bantuan yang diberikan oleh seorang ahli kepada individu yang mengalami suatu masalah yang bermuara pada teratasinya masalah. Seperti itu Ibu. Oh iya Bu. Nah, sebelumnya saya juga ingin menjelaskan terlebih dahulu tugas saya sebagai seorang konselor. Nah, saya juga bertugas untuk memberikan layanan bimbingan dan konseling. Nah, layanan bimbingan konseling ini akan membantu Ibu untuk menemukan jalan keluar yang efektif dari masalah yang dihadapi oleh Ibu, seperti itu. Baik Ibu, saya paham. Nah, alhamdulillah jika Ibu paham. Nah, sebelumnya kita akan bikin kontrak waktu dulu ya. Pada sesi konseling kali ini akan berlangsung selama 45 menit. Maka dengan waktu yang singkat ini kita akan gunakan sebaik-baiknya agar masalah juga dapat teratasi dengan efisien. Apakah Ibu setuju dengan kontrak waktu? Baik Bu, saya setuju untuk sesi konseling kali ini berlangsung 45 menit. Dan untuk sesi selanjutnya mungkin bisa didiskusikan selanjutnya ya Bu. Ya, alhamdulillah jika Ibu M setuju. Nah, saya lihat dari tadi Ibu M tuh terlihat murung, terus melihat kurang semangat. Ada apa? Ada yang mau diceritakan? Gimana ya Bu, saya masih ragu sebenarnya buat cerita. Soalnya saya masih malu aja gitu Bu buat ceritainnya. Iya, saya paham. Ibu M itu nggak usah malu ya untuk bercerita kepada konselor, karena insya Allah juga saya akan amanah menjaga kerahasiaan dari cerita Ibu M dengan sebaik mungkin. Karena bimbingan dan konseling itu sendiri menganut asas kerahasiaan, seperti itu Ibu. Baik Bu, saya percaya dan udah yakin kok buat cerita sama Ibu. Nah, alhamdulillah jika Ibu sudah percaya gitu kepada saya. Jadi apa yang Ibu M mau ceritakan? Gini Bu, saya tuh lagi ngerasa nggak ada gitu Bu yang mencintai saya. Seperti itu lalu? Pokoknya tuh ada yang ganggu pikiran saya Bu, saya jadi takut aja gitu bawaannya. Baik. Ibu coba tenang dan tarik nafas terlebih dahulu ya. Lalu Ibu coba utarakan secara spesifik apa yang Ibu rasakan. Jadi saya merasa bahwa suami saya, anak-anak saya, bahkan teman-teman saya bersikap tuh kayak nggak biasanya gitu Bu. Mereka tuh jadi orang yang saya rasanya tuh mereka jarang gitu Bu ngobrol sama saya, jarang komunikasi sama saya. Jadi saya mikir mereka tuh ngebuang saya gitu aja Bu. Saya mikir mereka tuh jahat gitu ke saya. Nah, kalau boleh tahu mengapa Ibu M itu merasa demikian? Jadi gini Bu, saya tuh ngerasa demikian soalnya saya beranggapan bahwa lingkungan sekitar saya tuh udah nggak mau Bu menerima saya. Apalagi di usia saya yang sekarang gitu ya Bu.
saya memilih untuk kayak jadi ansos aja gitu. Saya jarang keluar, terus saya juga jarang keluar kamar ya karena hal itu gitu Bu. Nah, seperti itu ya Bu. Lalu, mengapa Ibu merasa bahwa Ibu itu tidak diterima dan tidak dicintai oleh lingkungan sekitar Ibu? Gini Bu, saya ngerasa perubahan fisik pada usia saya yang sekarang ini tuh penyebab utamanya gitu Bu. Jadinya ada perubahan dari sikap keluarga, dari sikap teman-teman. Saya gak bisa nerima perubahan fisik pada diri saya ini, dan pasti lingkungan saya pun tidak akan menerima jika saya sebagai seorang istri yang gak cantik gitu Bu. Oh iya. Dan anak-anak saya pasti bakal malu jika ibunya udah tua dan gak awet muda. Iya. Jadi Ibu M itu merasa perubahan fisik pada usia Ibu itu bukanlah persoalan yang wajar ya Bu. Jadi Ibu itu ada pikiran dan Ibu itu berasumsi bahwa dengan adanya perubahan fisik tersebut Ibu akan dikucilkan dan Ibu tidak lagi dicintai oleh keluarga dan lingkungan sekitar Ibu. Iya gitu Bu, betul. Ya, jadi Ibu M itu khawatir akibat pemikiran yang Ibu buat, yaitu Ibu merasa tidak dicintai oleh suami, anak-anak Ibu, dan lingkungan Ibu. Ibu itu merasa malu gitu, karena Ibu tidak awet muda dan teman-teman Ibu pun tidak menerima perubahan fisik tersebut. Iya Bu, betul banget. Akibat dari perubahan fisik saya ini, jadinya saya terganggu banget Bu. Dan saya ngerasa bahwa bakal diacuhkan aja. Dan saya bakal jadi nenek-nenek sebatang kara Bu nantinya. Oh iya, baik. Saya paham sekali ya apa yang Ibu rasakan. Menurut Ibu M, siapa yang harus lebih memahami bahwa perubahan fisik itu merupakan hal yang sangat wajar ketika memasuki usia ibu, yaitu sekitar 40-60 tahun. Sepertinya ya saya sendiri sih Bu. Soalnya perubahan fisik ini kan terjadi pada saya, bukan sama orang lain. Tapi ya gitu Bu, saya juga belum bisa buat menerima ini semua. Dan hal ini malah bikin saya tuh kepikiran terus dan jadi bikin saya negatif thinking aja gitu Bu, atas apa yang terjadi sama saya. Iya, saya paham sekali ya situasi yang Ibu rasakan. Jadi di sini kelihatan ya titik tengah dari permasalahan Ibu M, menghadapi dan atau melakukan pemikiran yang salah, dan hal tersebut itu biasa disebut dengan distorsi kognitif gitu atas perubahan fisik yang Ibu rasakan, yang membuat Ibu terlalu membesarkan gitu ketidaksempurnaan yang berakibat terjadinya perubahan tingkah laku yang Ibu lakukan. Contohnya Ibu sering untuk menyendiri dan tidak mau makan seperti itu. Nah, jadi teknik konseling yang cocok dalam permasalahan Ibu itu menggunakan CBT gitu Bu, atau Cognitive Behavioral Therapy. Nah, ini tuh merupakan pendekatan yang dimana berpusat pada pola pikir Ibu itu sendiri. Nah, jadi dampaknya itu ada kaitannya juga dengan keadaan emosi dan perilaku Ibu, seperti itu. Baik Bu, karena saya percaya terhadap Ibu, saya akan menjalankan prosedur dengan menggunakan teknik tersebut dengan baik sesuai dengan arahan dan bimbingan dari Ibu. Terima kasih Bu. Sekarang coba Ibu mencari posisi duduk yang nyaman dan atur nafasnya lagi agar Ibu lebih tenang. Coba Ibu M, kesempatan ini saya akan membantu Ibu M untuk merubah pemikiran negatif dan perilaku negatif Ibu dari hasil pemikiran yang Ibu buat tersebut. Baik Bu. Nah, sebelumnya saya mau bertanya, perubahan emosi apa yang Ibu rasakan ketika Ibu berpikiran negatif gitu terhadap perubahan fisik yang Ibu alami? Saya merasa emosi saya ketika overthinking tentang perubahan fisik saya tuh, saya jadi sedih, malu, kecewa, dan saya merasa tidak dicintai oleh siapapun di dunia ini. Karena kulit saya yang semakin keriput, terus ada flek hitam. Apalagi saya ngerasa tuh saya jadi gampang capek gitu Bu dalam melakukan aktivitas. Padahal dulu tuh saya sering banget ngelakuin hal itu gitu. Baik, seperti itu ya Bu ya. Biasanya jika Ibu merasa demikian, apa yang Ibu lakukan?
saya biasanya menyendiri aja di kamar. Terus saya nggak mau ketemu sama banyak orang karena takut bakal asumsi mereka nanti terhadap saya, Bu. Saya juga jadi lebih boros atau impulsif karena saya tuh suka beli aja gitu skincare buat anti aging, Bu. Iya, iya. Jadi ya gitu, saya juga sering treatment di klinik kayak gitu, Bu. Nah, lalu bagaimana tanggapan dari keluarga dan lingkungan ibu terhadap perubahan fisik yang ibu alami? Suami saya sih sebenarnya selalu menerima saya dan memberikan kasih sayang. Begitupun dengan anak-anak saya, mereka juga tetap perhatian jika saya gak mau makan, terus saya lebih milih berdiam diri di kamar. Mereka bakal nyamperin saya, Bu, dan ngajak saya makan. Bahkan kalau misalnya emang saya nggak mau ke depan, mereka bawain makanan ke kamar saya. Baik. Saya paham sekali ya posisi ibu. Nah, selanjutnya saya mau bertanya, apakah ibu tahu bahwa ibu itu memasuki usia 49 tahun itu termasuk kategori dewasa madya? Saya menyadari Bu hal tersebut. Baik. Bisa ibu utarakan perubahan fisik yang ibu rasakan merupakan hal yang wajar dan tidak bisa dihindari? Saya merasa perubahan tersebut wajar sih, Bu, tetapi mungkin respon dan tingkah laku pemikiran saya saja yang berlebihan. Oh iya, terima kasih Ibu sudah mengungkapkan gitu ya, perubahan fisik pada usia Ibu itu merupakan hal yang wajar. Selanjutnya bagaimana Ibu seharusnya merespon perubahan tersebut? Saya mungkin seharusnya lebih mencintai diri saya ya, Bu, atas segala perubahan fisik yang terjadi. Terus juga saya harusnya lebih mengeratkan hubungan gitu, Bu, dengan keluarga saya, teman-teman. Bukannya saya malah jadi ansos karena malu dengan perubahan tersebut. Ya gitu sih, Bu, saya harusnya jadi lebih berinteraksi aja dengan lingkungan sekitar saya, biar saya tuh nggak insecure atau stres terus bawaannya. Ya. Bagus sekali ya Ibu M jika Ibu sudah menyadari hal tersebut. Lalu selanjutnya Ibu coba cari dulu posisi duduk yang nyaman dan atur nafas agar lebih tenang. Kali ini Ibu akan melakukan self talk ya, atau berbicara dengan diri sendiri. Nah, tujuannya itu apa? Tujuannya itu agar Ibu mampu memanifestasikan pikiran positif Ibu, sehingga Ibu dapat mencintai diri sendiri, menguatkan diri, dan yang terpenting Ibu mampu berperilaku baik lagi dan tidak mengurung diri lagi, Bu. Baik, Bu, saya sudah siap melakukan self talk. Nah, baik. Coba Ibu pegang cermin ini, dan apa yang Ibu lihat dalam cermin ini? Saya melihat pantulan diri saya sendiri sih, Bu. Nah, bagus ya Bu. Baik, selanjutnya Ibu coba bicarakan ke diri Ibu sendiri itu tentang hal-hal positif, sugesti yang positif kepada diri Ibu sendiri. Baik, Bu, saya bakal mulai. Ya. Kamu merupakan seorang wanita yang kuat dan cantik. Wajar kok kamu bakal jadi tua. Semua orang pasti bakal ngerasain posisi kamu sekarang. Kamu cuma perlu bersyukur atas apa yang terjadi pada fisik kamu. Kamu juga merupakan istri dan ibu yang hebat untuk suami dan kedua putri kamu. Mereka juga gak bakal kok ninggalin kamu cuma karena hal ini. Mereka bakal selalu ada di posisi kamu, bakal ada di sisi kamu, bahkan sampai kamu tutup usia. Perubahan fisik pada masa ini bukan hal yang menakutkan kok, tapi hal yang perlu dinikmati karena berkat dari Tuhan kamu masih bisa hidup hingga umurmu yang saat ini. Dan sekarang kamu juga bahagia. Mungkin sudah, Bu, seperti itu. Iya, terima kasih Bu. Alhamdulillah ya Bu jika Ibu merasa demikian. Apakah Ibu merasa lebih baik dan lebih tenang? Benar, Bu, saya jadi lebih sadar bahwa seharusnya saya tuh lebih bersyukur atas apa yang terjadi sekarang. Dan harusnya saya mungkin nggak usah ambil pusing sama perubahan fisik saya. Padahal masih banyak yang bisa saya syukuri saat ini. Betul sekali ya Ibu M. Coba apa yang tadi Ibu lakukan setelah merubah distorsi pemikiran atau pemikiran buruk ke dalam pemikiran positif? Mungkin saya akan lebih terbuka kepada keluarga saya. Saya bakal tetap merawat fisik
fisik saya dengan baik, walaupun tidak berlebihan. Dan saya juga bakal lebih semangat Bu menjalani hari saya. Dan saya bakal lebih mencintai diri saya sendiri sih Bu. Wah, bagus sekali ya Ibu. Insya Allah jika Ibu mampu berpikir positif, maka rencana Ibu tadi itu akan berjalan dengan baik dan Ibu akan menikmati masa ini dengan lebih bahagia. Ya, terima kasih Bu. Sepertinya saya akan menerapkan pemikiran baru yang positif ini ke kehidupan saya, biar saya juga bisa lebih baik Bu ke depannya. Baik, terima kasih Bu. Lalu Ibu M mau mulai kapan untuk memulai menanamkan pemikiran baru yang lebih positif dan mulai melakukan self-talk bila hal yang tidak diinginkan terjadi lagi? Mungkin pulang dari sini saya akan memulai Bu untuk menanamkan pikiran positif atas perubahan fisik saya ini. Dan jika hal serupa terjadi lagi, maka saya akan langsung mengikuti teknik yang tadi Ibu berikan, yaitu self-talk. Bagus sekali ya Ibu M, sangat baik untuk memulai hal ini secepat mungkin. Iya Bu, saya nggak mau deh stres lagi, dan saya juga nggak mau deh kayak berperilaku tidak baik lagi, kayak boros gitu, membeli produk kecantikan biar tetap awet muda. Saya nggak bakal kayak gitu lagi. Iya, hebat sekali ya Ibu M, bagus sekali. Saya yakin Ibu M pasti bisa dan pasti mampu untuk menanggulangi gitu perilaku-perilaku negatif atas emosi juga yang Ibu rasakan, seperti itu. Iya, amin Bu, doakan saya ya Bu, saya akan selalu menanamkan pikiran positif dan berperilaku positif juga. Ya, wah mantap sekali ya Ibu M, sudah mampu loh untuk meyakinkan diri sendiri. Coba setiap hari selama 30 menit untuk bercermin dan memberikan sugesti yang baik terhadap diri Ibu M agar selalu bersemangat dan selalu berpikiran positif. Iya Bu, baik. Terima kasih banyak ya Bu atas bantuan layanannya. Iya, sama-sama. Karena sesi konseling 45 menit ini sudah habis, kira-kira kapan ya kita dapat bertemu lagi untuk memfollow up gitu keadaan dari Ibu M? Mungkin minggu depan di waktu yang sama Bu seperti hari ini. Baik, kalau begitu minggu depan kita lanjutkan sesi konselingnya ya. Terima kasih Ibu M sudah mengikuti konseling pada hari ini dengan baik. Semoga Ibu M selalu sehat dan selalu bahagia. Amin. Terima kasih banyak ya Bu sudah mau membantu saya. Iya, sama-sama Ibu. Baik Bu, ya udah kalau gitu saya pamit dulu ya Bu. Iya, hati-hati di jalan Ibu. Assalamualaikum. Udah kan? Udah. Gak sih, padahal di bawah deh. Ya udah yuk. Don't save ya. Iya. Masker lu ya? Ya ampun. Matiin aja langsung. Oh ya. Mana sih matinya? Itu yang ada logo Windows yang kotak. Save dong. Belum dimatiin dong.